Selamat siang saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas perkuliahan metodologi penelitian berkait dengan latar belakang dan masalah. Dalam praktek setiap proses penelitian, seringkali orang menganggap latar belakang itu adalah sebuah paparan biasa yang tidak memiliki dasar-dasar, sehingga seringkali juga latar belakang hanya memberikan uraian tetapi tidak mengarah kepada apa yang akan dicapai. Sebuah latar belakang harus dimulai dengan 3 unsur utama, yakni kita memiliki data tentang apa yang akan kita teliti, kita memiliki bekal pembicaraan atau wawancara dengan objek yang akan kita teliti atau pembicaraan dengan orang-orang yang memahami objek yang kita teliti, dan kita juga harus melakukan observasi langsung terhadap objek yang akan kita teliti. Dari hasil 3 poin itu, kita akan mengidentifikasi gejala, indikasi terhadap apa yang akan kita teliti. Kemudian setelah kita memiliki indikasi dan gejala, kita harus memiliki juga landasan konsep yang harus kita dasarkan penelitian kita dan juga penelitian-penelitian terdahulu, supaya kita melakukan penelitian ini bukan merupakan suatu penelitian yang sifatnya eksplorasi, tetapi penelitian yang telah memiliki dasar supaya kita bisa merumuskan fenomena terhadap gejala yang ada. Kita bisa merumuskan research gap dari gejala yang ada, dan dari semuanya itu barulah kita bisa merangkai semua menjadi satu bahagian yang disebut sebagai latar belakang. Dan latar belakang ini harus benar-benar membuatkan uraian tentang apa yang akan kita teliti, permasalahan yang sebenarnya akan jadi objek dalam penelitian ini. Selanjutnya, dalam penelitian, kita seringkali juga membawa masalah ke dalam objek penelitian. Sebenarnya penelitian itu haruslah merupakan masalah yang ada di dalam organisasi. Dengan demikian, ketika kita mampu melakukan observasi, mengumpulkan data, dan melakukan wawancara, kita memahami apa yang sebenarnya akan kita teliti dan benar-benar ada di dalam organisasi yang butuh penyelesaian. Dan ketika kita memahami bagian mana yang di dalam organisasi membutuhkan penyelesaian, maka kita akan lebih memfokuskan kepada fokus-fokus utama untuk kita teliti dalam rangka pembenahan dan perbaikan. Kemudian baru kita mencoba mengkaji secara konsep teoretik penelitian itu dengan dasar-dasar konsep, sehingga kita bisa menjelaskan fenomena itu bukan berdasarkan apa yang kita kira-kira, tetapi kita mendasarkan itu kepada konsep-konsep teoretik. Dan dari situlah kita akan timbul pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan kita jawab dalam proses selanjutnya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, yang layak untuk menjadi masalah di dalam penelitian itu harus kita lihat bertolak dari topik yang menarik. Kadang-kadang kita memiliki topik yang menurut kita baik dan menarik, tetapi sebenarnya itu tidak menarik untuk orang lain. Padahal penelitian kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, topik yang kita ambil itu harus menarik. Dan kemudian kita juga harus memiliki keberartian secara konsep praktis dan teoretik. Sehingga apa yang kita teliti ini nanti bukan merupakan sebuah rekaan biasa, tetapi ada dasar-dasar konsep yang nantinya secara praktis akan dapat kita gunakan dalam keseharian. Dan yang paling penting dalam masalah penelitian itu adalah apa yang akan kita teliti itu benar-benar akan mampu kita uji dengan konsep dan dengan data yang tersedia. Sehingga pengujian ini akan menjadi dasar yang paling kuat untuk kita membuatkan sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada siapapun yang akan menggunakan penelitian.
Dan poin yang sangat penting adalah poin waktu dan biaya. Kadang-kadang kita menginginkan sebuah penelitian yang begitu bagus dan bersifat monumental, tetapi kita lupa bahwa penelitian seperti begitu biasanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Dan seringkali pun penelitian kita harus gagal hanya karena kita terlalu lama meneliti dengan biaya yang tidak mampu kita penuhi. Kemudian setelah kita mengenali kriteria penelitian, kita harus merumuskan masalah dalam penelitian itu sendiri. Secara formal, kita merumuskan masalah penelitian itu dengan metode analog. Realitas sekarang ini di dalam konsep manajemen, hampir sebagian besar penelitian yang dilakukan dalam bidang manajemen itu menggunakan metode analog. Kenapa dikatakan demikian? Karena apa yang kita teliti bukan merupakan konsep yang dibangun dari konsep manajemen, tetapi konsep ilmu pengetahuan lain yang tumbuh berkembang dalam keseharian, dan kemudian dia menjadikan masalah di dalam area manajemen. Dan itu bisa kita lihat sekarang dalam kenyataan, kita semua menjadi masalah digital itu menjadi sangat populer, maka timbul masalah-masalah manajemen. Dan masalah-masalah manajemen yang seperti begitu dia muncul juga dari kemajuan teknologi dari bidang-bidang ilmu yang lain. Dan itulah yang kita kenal sebagai metode analog. Kemudian kita juga mengenali perumusan masalah itu dengan metode renovasi. Ada hasil-hasil yang sudah diteliti dan diselesaikan, tetapi butuh penyempurnaan. Maka kita akan melakukan penelitian-penelitian yang jauh lebih dalam, lebih lengkap variabelnya dengan metode yang dikaji jauh lebih baik, sehingga kita akan memperbaiki apa yang telah ditemukan terdahulu untuk kemudian kita mendapatkan sesuatu yang semakin hari semakin baik. Setelah itu kita juga menggunakan metode dialektis. Kita mengajukan pengembangan teori dan metode untuk meningkatkan efektivitas, sehingga di mana masalah penelitian yang kita ajukan itu adalah masalah penelitian yang ada, tetapi kita lakukan dengan jauh lebih teliti dengan hal-hal yang sangat spesifik, sehingga apa yang akan kita hasilkan itu akan mampu lebih efektif dibandingkan dengan apa yang telah dihasilkan terdahulu. Kemudian saudara-saudara mahasiswa sekalian, metode penemuan masalah yang lainnya adalah morfologi, yaitu melakukan kombinasi dari masalah-masalah yang saling terkait. Metode morfologi ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian-penelitian manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, karena apa yang akan diteliti itu kemudian di breakdown menjadi bagian-bagian kecil yang merupakan indikator dan dimensi dalam sebuah variabel. Kemudian ada metode dekomposisi, yaitu konsep itu kita pecah-pecahkan menjadi bagian yang semakin kecil-kecil dan spesifik untuk kemudian kita lakukan penelitian dan kita wujudkan dalam sebuah penelitian yang jauh lebih spesifik. Metode yang terakhir adalah metode agregasi. Kalau metode dekomposisi kita memecah-mecahkan, tetapi metode agregasi adalah metode yang kita menggabungkan konsep teoretik untuk menjadi satu masalah yang akan diteliti, menghasilkan penelitian dari membuktikan konsep-konsep yang digabungkan itu dalam sebuah penelitian. Morfologi, misalnya kalau kita memiliki parameter mahasiswa, kelembagaan, proses pengajaran dan administrasi keuangan sebagai parameter utama, maka dimensi yang ada dari parameter-parameter itu, misalnya mahasiswa terhadap pencapaiannya itu bagaimana sikapnya, bagaimana prestasi akademiknya, bagaimana kemampuan berkomunikasi. Begitu pula aspek kelembagaan, maka indikator atau dimensi yang muncul kemudian adalah bagaimana kelembagaan ini menyelenggarakan proses evaluasi kinerja. Kemudian dari kelembagaan ini kita meneliti lebih dalam tentang kualitas dosen. Kemudian kita lebih mengamati tentang kegiatan penelitian
fatwa dari dosen, dan kemudian pengembangan lembaga yang dilakukan oleh lembaga itu sendiri, sehingga kita melihat sebuah unsur kelembagaan mulai dari kinerja sampai kepada pengembangannya. Kemudian kalau dalam variabel proses pengajaran, kita temukan maka yang menjadi indikator adalah kurikulum, metode pengajaran, cara penyelenggaraan ujian, dan ketersediaan sarana dan pemanfaatan sarana yang ada. Sedangkan untuk administrasi dan keuangan, maka indikator yang muncul di dalam metode morfologi itu adalah struktur organisasi, arus administrasi akademik yang harus dijalani, proses administrasi keuangan yang akan berlangsung, dan program-program akademik yang kita siapkan untuk pengembangan ke depan. Itu adalah morfologi, metode morfologi. Perumusan masalah seringkali ditampilkan dalam bentuk pertanyaan, dan itu seringkali contohnya masalah itu dikemukakan dengan bagaimanakah atau apakah ada hubungan dan sebagainya, untuk memunculkan sebuah pertanyaan yang kemudian akan dijawab dalam proses penelitian yang selanjutnya. Kemudian ada dalam bentuk pernyataan pada tujuan. Jadi masalah itu kita bentuk pada pernyataan. Studi ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh idealisme terhadap komitmen profesi. Atau kita buat juga pada tujuan itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui masalah, mengetahui dan menganalisis hubungan antara partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi. Itu adalah dua bentuk. Yang satu bentuk pertanyaan, yang satunya bentuk pernyataan yang tertera di dalam tujuan. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mengetahui masalah, sedangkan bagaimana kita menemukan masalah? Dalam keseharian saya sering berkata kepada mahasiswa dalam perkuliahan-perkuliahan yang lalu, untuk mencari masalah itu gampang, tetapi untuk masalah penelitian itu kemudian tidak menjadi gampang. Kenapa? Karena masalah penelitian untuk ditemukan masalahnya itu ada dua hal penting. Yang pertama, secara informal, itu berdasarkan intuisi dan berdasarkan perkiraan saja. Atau juga secara informal itu berdasarkan fenomenologi. Jadi ada gejala-gejala di dalam masyarakat, dalam dunia usaha, lalu kita anggap ini adalah sebuah masalah penelitian. Sedangkan kalau kita menemukan masalah dengan cara yang ketiga, secara informal, itu dengan konsensus, artinya kita melakukan sebuah kesepakatan dengan para pengguna dan para unsur-unsur yang terlibat dalam penelitian untuk menyepakati bersama bahwa penelitian yang akan kita lakukan adalah dengan masalah seperti demikian A, B, C, dan C, D, tetapi itu disepakati. Akan tetapi metode konsensus ini juga dia tidak bisa melepaskan diri dari dua metode yang lain, karena konsensus harus, para penyampai konsensus itu sendiri harus memiliki pemahaman tentang fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga ketika kita melakukan sebuah kesepakatan, tentu kesepakatan itu dibangun atas dasar pengamatan yang dilakukan oleh para unsur-unsur yang terlibat dalam perumusan dan penyelenggaraan penelitian. Kemudian ada metode informal lainnya, yaitu berdasarkan pengalaman. Dan ini tentu akan sangat berguna bagi para peneliti yang sudah memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian dan memahami sebuah kondisi atau memahami sebuah fenomena, dan kita menemukan masalah karena kita sudah sangat berpengalaman dalam hal-hal yang akan kita teliti. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang dengan topik yang lain. Sekian dan terima kasih.